Hai, selamat datang di YouTube channel Ertina Barus. Nah, hari ini menarik sekali karena aku lagi ada di kandang bebek. Tuh, bebeknya ada di belakang aku tuh, ya kan? Hari ini mau kenalin ke kalian temanku, yaitu juragan bebek di Pancur Batu. Tadinya bebeknya cuma 40 ekor, sekarang sudah ada 400 ekor. Ini dia, kenalan. Hai. Hai, namaku Sudarmo Pandia. Awalnya bebek 40, dan sekarang jadi 400. Apa tipsnya? Kita tonton di channel YouTube Ertina Barus. Iya, yang ini Mojosari. Oh, ini Mojosari. Iya, Oh, jadi ini adalah jenis bebek Mojosari. Dan dia ini ternyata modelnya lebih liar dibandingkan dengan sekarang yang sebelah. yang bebek di sebelah ini, guys. Tuh, ini kan ada kan. Jadi jumlahnya sama, yang ini juga 200, yang di sebelah kanan juga 200, tapi yang sebelah kiri dia lebih tenang. Jadi kayaknya kita di sini aja, Bang. Kasihan dia. Boleh? Ya kan? Nah, kalau yang ini tuh. Tapi badannya lebih besar yang ini loh, Bang. Iya, Tuh kan? lebih gemuk yang ini. Iya. Lebih gemuk dan lebih tinggi. Oke. Jadi ini ya kandangnya itu bambu, di bawah lantainya seperti ini. Jadi ini tanahnya ini bolong-bolong kayak gini. Ini bebeknya yang buat. Bebeknya yang buat jadi bolong-bolong. Nah, kalau misal kalian lihat yang itu, ini ember ya, ember untuk makan, untuk pakan 1, 2, 3 tuh dia. Jadi ini hanya kandangnya ini di bawah ini apa? Semen kan? Semen. Di bawah ini semen paling 2 jengkal di semen, kemudian ini dikasih bambu 1 meter, di atas dikasih jaring dan Tapi bisa nggak pakai jaring? ditutup. Boleh juga nggak? Nggak pakai jaring juga boleh. Talang-talang gitu? Iya. Oke. Ya. Nah, yang itu ini adalah tempat minumnya ya. Nanti kita akan lihat tempat minumnya sebelah sana. Oke, guys. Nah, ini dia. Bye bye. Ya, yang ini lebih agresif ya. Iya, ini lebih ribet dia tuh. Ya. Lebih liar, lebih tenang yang sebelah sini. Ya, ya. Jadi kita mau lihat bebek yang di sebelah sini. Apa aku namanya jenisnya? Nah, kita ini beda dengan yang tadi. Dia nggak kayak yang tadi ribut. Iya. Ini dia lebih tenang. Tapi kalau dibandingkan yang Wonogiri itu tadi, ini dia lebih pendek, Oh, pendek lehernya. lebih kecil gitu. Kalau harga jualnya Bang lebih Sama. Oh, harga jualnya sama ya. Pakannya lebih banyak mana yang dihabisin? Yang Kalau sana tuh yang ini sini? kan pakannya sama ya, Bu. Oh. Dia bedanya di telurnya itu. Telurnya lebih banyak biru yang mana? Oh, iya iya iya. Kalau telurnya itu lebih bagus mana? Yang biru atau yang biasa aja? Yang warna Itu biasa. kan kayak mana? Sama nih sebetulnya. Karena suges orang dari dulu yang Telur. warna biru yang bagus kata orang, makanya sampai sekarang biru yang kata orang yang bagus. Nggak sama. Iya 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 iya. Oke, jadi aku keker dulu ya, kita ngambilnya dari sebelah mana, weh? Nah, ini dia tempat minumnya, guys. Jadi guys, ini bebeknya lagi minum. Nah, minumnya seperti ini nih. Jadi guys, ini adalah kandang ayamnya dengan panjang 13 meter, lebar 6 meter, dan tingginya 2 meter. Kandang ini dibagi 2 kandang. Ini adalah kandang yang pertama
Dan yang ini adalah kandang yang kedua. Ini bebeknya. Tuh dia. Mereka lagi istirahat. Jadi guys, itu kan bebeknya 40 ekor ya. Bang Sudar ini cuman butuh waktu 6 bulan untuk meyakinkan dirinya untuk ngembangin bebeknya ini gitu. Jadi jadilah 100 ekor gitu. Nah, setelah 200 ekor, jadi gimana tuh Bang? Kesulitan nggak? Tadi kan cuma 40 ekor, terus itu kan nggak ada kandang. 10 ekor itu nggak ada kandang loh. Cuman lepas-lepas gitu. Nah, setelah 200 ekor jadilah kandang kan gitu. Kandangnya ukuran berapa, Bang? Kalau 200 ekor bebek. Kandangnya ukurannya itu 7 kali 6. 7 kali 6. Iya, 7 gitu. kali 6. Kemudian pakannya itu Pakannya untuk 200 ekor itu 24 kilo sekali makan. 24 kilo sekali makan Iya. satu hari. Dan dikasihnya Pagi. sekali aja pagi-pagi. Itu yang bibit bebeknya itu umur berapa yang dibeli, harganya berapa Bang? Jadi untuk meringan biaya modalnya kami beli yang jarah. Yang jarah ya? Beli jarah itu 45.000 satu ekor. 45.000 Iya. satu. Jadi sampai ke kita masuk ke kandang, kita nggak lama lagi nunggu dia bertelur, sekitar ya, Oh, kurang gitu. lebihnya 3 bulan juga. Oh, memang. setelah kita beli yang bebek jarah ini 3 bulan kemudian baru mulai produksi telur. Iya. Oke. Jadi ini dari bebek jarah sampai akhirnya produksi telur kan 3 bulan. Nah, setelah itu ini bebek ini produksi telur terus sampai berapa tahun, Bang? Masa akhirnya itu lebihnya 3 tahun. Oh. Tapi kan kita lihat dia di lapangan lah, kayak mana dia produksinya selama ini. Kalau kira-kira mungkin menurun, ngapain lagi ditahan, dipikirkan aja gitu. Oh, jadi biasanya kalau dari pengalaman udah berapa lama dia sampai akhir, Bang? Pengalaman belum ada pengalaman kami akhir, karena kan baru. Iya. Oh. Jadi dari kawan-kawan sekitar 3 tahun. Oh, jadi setelah 3 tahun baru kita bisa jual bebeknya gitu. Jadi kalau udah akhir dia nggak produksi telur, ya udah gantilah Ganti. bebek dengan bebek yang baru. Kalau satu ekor dijualnya berapaan harganya? Itu sekitar 30 ke 35. Oh ya, 30.000 ke 35.000 dijual lah bebeknya, baru ganti lagi yang baru gitu. Ganti. Pakannya sama nggak dari dia usia masih jarah sampai 3 bulan produksi itu pakannya sama? Dia gini, masuk bebek sama kita sebelum dia produksi. Untuk dia kan bebek ini kan rakus, Iya. gitu kan, dicampur dedak, gitu. Oh, kalau dia yang Baru masuk sama kita, jarahnya. yang jarah, iya, Iya, dicampur sebelum- dedak. Campur dedak, sebelum dia bertelur campur dedak selama 3 bulan. Jadi pakannya Perbandingan pakan dengan dedaknya berapa banyak, Bang? tetapnya dia nanti 24 kilo. Tapi dia caranya kan 14 kilo dedaknya, 10 14 kilo kilo dedak, peletnya. 10 kilo Peletnya, pakannya telurnya. gitu. Itu dikasih selama 6 bulan, selama dia belum bertelur. Iya. Setelah dia mulai bertelur, baru nggak boleh lagi dicampur Iya. dedak, dia harus pakan terus gitu. Jadi kalau misalnya itu bebeknya 200 ekor, itu pagi-pagi itu dikasih pakan sebanyak 24 kilo 24 kilo. 24 kilo gitu. Sekali aja pagi-pagi, atau mau dikasih 2 kali juga boleh, tapi ukurannya tetap 24 kilo sehari kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya produksi telurnya nggak berkurang Iya. gitu. Terus dari 200 ekor kemarin kan Pak, Iya. habis itu kan jadi 400 tuh gimana gitu. Jadi ya ini modal tambahin lagi gitu. Oh, jadi ditambah lagi ya. Iya. Udah berkembang, jadi kalau berkembang kan otomatis tambah modal ya, tambah lagi Keuntungan sama kita gitu iya. kan. Terus itu saya lihat itu kan 400 kan semua gitu ya kan Iya. Bang.
itu kenapa itu? Memang harus disekat dia 200 atau karena memang Karena dari awal itu 200. oh Tambah 200 kan kandang pertama kan yang ini. oh gitu. Kandang pertama yang ini baru bikin naik kandang ke sana. Oh, gitu. jadi itu hanya memang situasi saat itu Iya, ya. Memang situasi bukan harus dia kalau dia 400 dia harus disekat gitu, nggak harus, tapi memang situasinya saat itu begitu. Tadinya yang sebelah sini kandang pertama, tambah ya jadi kandang kedua. Jadi kalau nanti ada 1000 ya tambah kandang ketiga kayak gitu. Jadi boleh dijadiin 400 ekor dijadiin satu, mau disekat juga boleh gitu. Jadi nggak karena beda jenis kayak gitu ya. Terkadang kalau disekat pun dia makin bagus sebenarnya disekat biar kita paham produksi telurnya itu gimana gitu kan. Kita bikin lagi sekat-sekat ini, satu sekat ini 200, 200. Supaya gampang mengamatinya iya, ya. mengamatinya gitu. Yang mana nih yang turun telurnya, yang mana yang naik gitu. Iya, paham. iya. Jadi Gitu. disekat itu pun gunanya kayak gitu, guys. Jadi supaya kita Iya. bisa ngamati bebeknya, kita amati perkembangannya. Kalau tingkat kematiannya rendah. Oh, tingkat kematiannya Iya, rendah, guys. kematian Jadi rendah. resiko kematian itu rendah. Iya. Oh gitu. Jadi kalau kalian mau pelihara bebek nggak usah takut, pelihara lah, Iya. kembangkan lah gitu. Kayak abang ini rencananya setelah 400 mau dibuat Tambah jadi lagi. 1000 katanya guys. Kita doakan supaya usahanya lancar. Nah ini gudangnya nih, kita mau lihat. Oh ini pakannya guys. Tuh. Ini dia jenis pakannya. Wangi ya bang. Wah, Ini pakan asli ya, belum kena campur ya. belum dari sana ya. Jadi emang dari sananya kayak gini jenis pakannya. Itu dia. Kalau mau lihat bungkusnya. Tuh. Oke. Nah, ya. Jadi ini dia. Dia itu nggak apa ya, maksudnya kalau kayak ayam itu kan, ayam yang putih kan dia itu ada disuntik, Iya, dikasih vitamin gitu-gitu. Kalau bebek nggak ada ya, nggak ada. cuman dikasih pakan pagi-pagi Udah selesai. selesai. Iya. Nggak ada kasih vitamin, kasih apapun nggak ada. Tapi ya kalau memang lihat ada perkembangan bebeknya, kalau nampak dia lemas kayak mana gitu kan, ada perubahannya, ya kasih vitamin biasa aja gitu, ke minumannya aja kasih. Gitu. Kok kami nggak pernah selama ini nggak pernah taruh vitamin. Gitu Oh, aja. iya. Ya. Oke, jadi kira-kira gimana? Coba apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang penonton kita? Ya pesannya itu kan gini aja kan, kalau kita mau belajar ya tambah pengalaman juga, tanya-tanya kan gitu kan. Jadi kalau untuk bebek ini yang paling kita takutkan kan ya tingkat kematian satu kan, karena dialah yang menghasilkan kan gitu kan. Kok mati dia kan kayak mana kan gitu. Kalau bebek yang ditengok nggak hanya begitu, ini tingkat kematiannya. Baru pasar telur, penjualannya pun kayaknya sekarang ini lagi naik tinggi gitu kan. Jadi nggak perlu juga takut sebetulnya kalau kita mencoba, tapi kita harus paham dulu modalnya besar. Oh, modal besar ya, Modalnya Bang? besar karena gini kan, bibitnya berapa, bikin Satu kandangnya. bibit harganya 45.000, 45.000. satu bibit 45.000, terus bikin kandang gitu-gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya langsung 200. Jadi kita coba kayak abang ini aja, mulai dulu dari 40 ekor, nggak pakai kandang Nggak pakai gitu, kandang. sambil belajar. Ada yang satu papan kayaknya kalau tambah lagi nih Iya. makin banyak keuntungan ini ya Iya. kan gitu kan. Iya. Itu yang buat kita mau nambah 200, 400, tambah sampai 1000 gitu. Iya. Kan udah kita rasakan keuntungannya gitu kan. Cara kerjanya pun nggak rumit, Nggak rumit, tidak terikat. tidak terikat. Nah, kalau untuk anak-anak yang kuliah, dia yang ada modal orang tua yang apa bisa. Tuh, Iya. buat anak-anak yang kuliah yang modal orang tuanya ada tuh. Karena apa? Nggak ribet, kata bang ini. Nggak Terus resiko kematian si bebek kecil gitu. Ya walaupun dia bisa mati juga gitu, tapi nggak. Jadi gitu guys. Jadi jangan takut. Yang penting berusaha gitu. Kita ikutin aja pengalaman abang ini tadi. Oke? Apa ya cuman 2 itu tadi aja bang? Ada lagi?
Ya disiplin lah satu. Disiplin. Disiplin dalam apa nih Bang disiplinnya? Kan gini, bebek itu bertelurnya pagi-pagi. Iya. Sekitar jam 5 itu atau jam 6 udah bisa kita kutip telur. Iya. Kalau lewat dari jam itu atau jam 7, jam 8, jam 9, nanti dia pecahan. Oh. Kan dia berlari kan ditabrakinya. Oh iya. Nah, jadi kan sayang itu telurnya retak nggak kita jual ke pajak pun kurang laku. Iya. Jadi disiplin waktu lah. Disiplin waktu. Iya. Ngutip telurnya harus disiplin. Kalau nggak nanti bayangkan guys, jam 5 atau setengah 6 udah harus di sini kutip telur. Kalau Iya. nggak kalian kutip, nanti dikena pijak bebeknya retak nggak bisa dijual. Tuh kan, padahal itu kan duit. Jadi kalau itu telur udah retak nggak jadi duit lagi ya kan, gitu. Kemudian disiplin kasih pakan, Iya. gitu nggak boleh telat. Karena kalau telat itu telat atau dikurangin itu beresiko produksi telur akan berkurang. Nah kalau kalian udah bisa disiplin konsisten seperti itu, pasti kalian bisa jadi juragan bebek kayak abang ini. Itu aku sih masih belajar juga, bukan aku, abangku sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bang. Ini berarti kalau bebek itu nggak bisa apalah ya, nggak bisa dikasih lantai 2 ya gitu, Enggak, karena nggak kan bisa. dia harus tanah ya. Iya. Oh gitu. Cuman ini menariknya di kandang bebek abang ini yang kulit, dia bebeknya itu berlubang-lubang itu tanahnya, tapi nggak ada air gitu. Aku tanya itu kok nggak dikasih air? Oh iya supaya bebeknya nggak main-main air dan dia lupa bertelur gitu. Pada umumnya itu bebek kan main air kan, Tuh. gitu kan. Heeh. Jadi bebek air juga nya gitu. Bebek Tapi air. kita nggak bikin Nggak kolam. dikasih air gitu, nggak dikasih kolam di dalam supaya dia nggak main-main air, supaya dia kerjanya bertelur terus. Karena memang dia itu tujuannya dikasih makan, dikasih hidup, dikasih kandang hanya untuk bertelur. Jadi kalau nggak bertelur udah, gitu kan Bang? Iya. Oke, jadi itu guys percakapan eksklusif kita sama Abang Juragan Bebek hari ini. Jadi kalau kalian memang niatnya memang mau ngembangin usaha bebek, silahkan belajar dari abang ini dengan nonton video saya. Oke, nah kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanya-tanya, apapun itu, ya silahkan di komen. Nanti aku akan sampaikan ke abang ini, atau abang ini akan jawab langsung gitu, karena dia kan udah subscribe aku, dia fans aku. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Dadah. Kameramen kita ini masa bebek juga ya, katanya Bang Noah katanya banget. Oh no. Oh no. Nggak pernah. Aku pernah dengar sendiri ya cerita-cerita sesama bermata kayak gitu. Ini nama-nama Pernah ngerasain jadi kan mau bilang apa? Ya kan supaya pernah loh, kan berarti kan harus dicobain. itu bukan kayak gitu. Mungkin kode-kode mau minta bebek sama mungkin ya. Oh, Masalahnya bikinlah kasihnya bebek, kita kayak mana, kita kan nggak tahu.